Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anakku? Semoga kalian tetap sehat dan tetap di rumah saja. Pada hari ini, saya akan memberikan kisi-kisi yang akan diujikan pada ujian kenaikan kelas atau ujian penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran BTQ yang saya ajarkan pada kelas 10 RPL dan 10 TBSM. Jadi untuk kisi-kisinya, nah ini ada 4 materi, yaitu yang pertama adab membaca Al-Quran yang sudah saya jelaskan semester kemarin, dan juga selanjutnya adalah makhraj huruf ya. Setelah itu sifat huruf, dan yang terakhir adalah penyempurnaan bacaan. Untuk yang ketiganya ini ya, dari adab membaca sampai sifat-sifat huruf hijaiyah itu sudah saya jelaskan. Untuk yang ketiga ini ya, dari adab membaca Al-Quran sampai sifat-sifat huruf hijaiyah itu kalian sudah menerima pembahasan dari saya. Nah, untuk yang penyempurnaan bacaan ini nanti kalian bisa pelajari sendiri, dan juga saya akan menerangkan sedikit materi tentang penyempurnaan bacaan. Nah, untuk penyempurnaan bacaan itu ada yang pertama hukum nun sukun atau tanwin, yang kedua ada hukum mim sukun, dan yang terakhir ada hukum bacaan panjang atau mat. Nah, untuk hukum nun sukun atau tanwin itu ada hukum bacaan idgham, iklab, ikhfa, dan idhar. Nah, kalian pasti sudah paham dan sudah mengetahui karena kita sudah mempelajari hukum nun sukun atau tanwin itu. Dan untuk yang kedua ada hukum mim sukun. Nah, untuk hukum mim sukun ini itu ada 3. Yang pertama ada idgham mutlain atau idgham mini ya, terus ada ikhfa syafawi dan ada idhar syafawi. Nah, untuk idgham mimi ini itu ialah apabila mim sukun ya bertemu dengan huruf mim, jadi sama-sama mim. Nah, itu yang disebut dengan idgham mimi. Yang kedua ada ikhfa syafawi ya. Itu adalah artinya samar atau digunakan ya, atau mendengung. Nah, artinya adalah mim sukun bertemu dengan huruf ba, satu saja ya, bertemu dengan huruf ba. Jadi mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, untuk selanjutnya ada idhar syafawi yang bisa dibilang jelas bacaannya tanpa gunah atau tanpa mendengung. Nah, artinya idhar syafawi itu adalah mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali 2 huruf, yakni mim dan ba, karena mim dan ba sudah ada hukumnya sendiri. Jadi saya ulangi lagi, idhar syafawi itu adalah mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Dan untuk selanjutnya yaitu hukum bacaan panjang atau hukum bacaan mat ya. Jadi ada 2 hukum bacaan mat, itu ada mat tabi'i atau mat asli, dan juga ada mat far'i ya. Untuk mat far'i ini sendiri itu dibagi menjadi 13 hukum bacaan. Nah, bisa ada mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat silatawilah, mat badal, dan lain sebagainya. Banyak sekali sampai 13. Nanti bisa kalian pelajari sendiri di bukunya masing-masing ya. Setelah itu ada mat tabi'i. Nah, untuk mat tabi'i ini adalah mat asli
Jadi mad asli itu adalah ketika ada fathah, kasroh ya, dan dhammah. Ini diikuti huruf-huruf sudahnya itu ada alif, ya sukun, dan waw sukun. Jadi mad asli, saya ulangi lagi, mad asli itu ialah fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti waw sukun. Nah, untuk bacaannya sendiri panjangnya itu berapa harokat, yaitu 2 harokat atau 2 ayunan suara. Jadi contoh idza, nah seperti itu, idza tidak usah terlalu panjang dan tidak boleh dipendekkan, jadi hanya 2 ketukan saja, idza, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu mad wajib mutasil, ialah bertemunya tanda mad ya, yang tadi waw sukun, ya sukun, dan alif dengan hamzah dalam satu kata, yaitu yang disebut dengan mad wajib mutasil. Terus yang kedua ada mad jaiz munfasil, yaitu bertemunya tanda mad dengan hamzah ya dalam lain kalimat atau dalam lain kata, seperti itu. Dan selanjutnya ada mad silah tawilah, yaitu bertemunya ha dhamir ya dengan hamzah dalam kata yang terpisah, itu mad silah tawilah. Setelah itu ada mad badal, yaitu bertemunya hamzah dengan tanda mad. Setelah itu mad adli sukun itu adalah apabila mad tabi'i jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Jadi contohnya adalah fakihin, panjang ya, seperti itu. Contoh dari mad adli sukun ini, contoh dari mad adli sukun itu bisa bismillahirrahmanirrahim, him, yaitu berapa panjangnya Bu? Jadi panjangnya itu adalah 2, bisa 4, dan bisa 6 harokat ya. Jadi harus konsisten. Misalnya di Al-Fatihah itu kalian mad adli sukunnya itu panjangnya 4 harokat ya, 4 harokat, berarti anak-anakku semua harus memakai 4 harokat dalam satu surat. Jadi tidak boleh untuk ayat pertama kalian menggunakan 2 harokat, untuk ayat kedua menggunakan 4 harokat, itu tidak diperbolehkan, tidak disarankan seperti itu. Jadi harus konsisten. Kalau menggunakan 6 harokat berarti harus 6 harokat semuanya, harus sampai akhir surat, sampai selesai surat itu 6 harokat semuanya ya, tidak boleh bercampur-campur. Itu mad adli sukun. Jadi contohnya adalah bismillahirrahmanirrahim ya, akhirnya itu sebelum tanda wakafnya itu akhirnya nirrohim, itu di situ ada bacaan mad adli sukun karena kasroh diikuti ya sukun ya, mad tabi'i, dan itu diwakafkan, sebelumnya diwakafkan gitu. Nah, itu tadi materi untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Semoga kalian lancar mengerjakan ujian penilaian akhir tahun. Dan apabila ada pertanyaan boleh hubungi saya lewat WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.